Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 4D Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat e-sertifikat bisa langsung terkirim ke email peserta webinar, seminar, ataupun acara yang lainnya. Oke, penasaran bagaimana caranya? Langsung saja ke video tutorialnya. Nah, ada 3 aplikasi wajib yang harus kita gunakan dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama Google Slide, yang kedua Google Form, dan yang ketiga Google Sheet. Untuk aplikasi opsionalnya bisa menggunakan Bitly, dan yang kedua ada Canva. Nah, oke, langsung saja nih. Langkah yang pertama, kita buat desain terlebih dahulu. Nah, agar lebih mudah, opsionalnya bisa menggunakan website Canva ya. Teman-teman bisa menggunakan website Canva ini. Di sini sudah tersedia banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Tinggal kita ketik keyword sertifikat, kemudian nanti akan muncul banyak sekali nih. Silakan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan satu desain untuk template e-sertifikat. Seperti ini, nanti kalau sudah tinggal kita download saja. Oke, itu untuk desainnya. Kemudian yang selanjutnya kita buat terlebih dahulu folder yang digunakan untuk tempat menyimpan nih data-datanya nanti. Nah, misalnya kita beri nama data sertifikat online. Seperti ini, kita klik create. Sudah ya. Lalu kita masuk, klik 2 kali, kemudian di dalam folder ini kita buat Google Slide-nya dengan cara klik new. Nah, Google Slide ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan template sertifikatnya. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan sertifikat yang sudah kita buat tadi ke dalam Google Slide. Klik insert, upload. Kita cari nih, ini lokasinya ya teman-teman. Nah, ini untuk ukurannya berbeda dengan layout yang ada di Google Slide. Kita tinggal atur sesuai dengan desain ini. Caranya file, text setup, custom 10 kali 5 misalnya, sesuai dengan desain saya. Nah, kita sesuaikan, kita tarik ukurannya. Nah, sudah seperti ini. Ukurannya nanti bisa disesuaikan ya teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah, kita buat tempat untuk memanggil data-datanya. Nanti di sini ada tempat nomor sertifikatnya, kemudian namanya, asal instansi, dan barcode. Fungsi barcode ini adalah sebagai tanda bukti sertifikat ini asli. Oke, yang pertama kita buat terlebih dahulu ID-nya. Kita klik text box, kemudian tekan di sini, kita masukkan dengan inisial ID. Oke, kemudian yang kedua kita masukkan namanya lengkap. Nah, ini untuk namanya. Untuk jenis font dan ukurannya silakan nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kita cari terlebih dahulu font barcode-nya dengan cara tadi ya. Sudah. Nah, untuk Google Slide-nya sudah siap. Kemudian kalau sudah, kita simpan misalnya dengan nama template sertifikat. Oke, kita seperti ini. Kita kembali ke Google Drive-nya, foldernya. Kita cek nih, Google Slide-nya sudah siap.
kemudian kita buat Google Form-nya. Google Form, klik plus dan Google Form. Kita beri judul Nah, untuk formnya sendiri sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Ini kita isikan nama lengkap, kemudian kedua instansi, kemudian email, kita buat email, kemudian kita nomor HP serta. Nah, seperti ini kita buat semuanya wajib supaya terisi semuanya. Silakan nanti untuk formnya bisa ditambahkan deskripsi dan diperjelas nama lengkapnya bisa benar atau tidak, asal instansi, kemudian emailnya wajib diisi dan jangan sampai salah karena nanti untuk pengiriman e-sertifikat dan nomor HP ini dan lain sebagainya sesuaikan dengan kebutuhan dari kalian. Nah, kalau sudah membuat formnya, kita masuk ke bagian ini ya, respon, kemudian klik to access. Nah, beri nama, disesuaikan saja. Kalau sudah, klik create. Oke, nanti secara otomatis akan terbuka Google Sheet-nya. Nah, Google Sheet ini tadi sudah terisi beberapa data seperti nama lengkap, asal instansi, email, nomor HP. Sedangkan di template Google Sheet tadi kita membutuhkan dua lagi ya, ID dan barcode. Kita tambahkan ada ID dan barcode. Nah, untuk membuat ID atau nomor suratnya dan barcode, kita perlu memasukkan PIN tag. Ini untuk formula ID dan barcode kita masukkan di bagian atas sini. Untuk formulanya nanti kita masukkan di deskripsi bagian bawah video ini. ID, barcode. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian sini. Ini disesuaikan dengan desain yang ada pada Google Slide-nya, desain sertifikatnya. Itu nomor sertifikat garing nomor garing tahun. Oke, ini untuk Google Sheet-nya. Langkah selanjutnya adalah kita install dulu yang namanya AutoCreate. Caranya kita masuk ke menu add-on ya, di menu extension, kemudian kita get add-on. Nah, kita cari yang namanya AutoCreate. Nih. Oke, selesai, kita klik done, kita tutup. Nah, kemudian kita setting extension AutoCreate tadi. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kita klik new job. Nah, contohnya seperti ini, kita akan bisa disesuaikan, kemudian klik next. Kita pilih template-nya ya, kita klik from folder, kemudian pilih template-nya, template sertifikat, tadi saya namanya template sertifikat, kemudian klik select. Oke, kemudian kita next. Nah, di bagian ketiga ini kita sesuaikan nih ID-nya. Ini sudah sesuai ID dengan ID ya. Nama lengkap instansi, berarti klik asal instansi. Oke, seperti ini ya, kita setting seperti ini yang bagian ketiga, kemudian klik next. Untuk bagian keempat
ini adalah nanti yang akan masuk ke email peserta ya. Jadi kita berikan kalimat sederhana saja, kita ketikkan sertifikat nama pesertanya. Yang di bagian ini klik multiple output mode saja supaya nanti setiap peserta mendapatkan satu sertifikat atas nama mereka. Kalau seperti ini nanti semua sertifikat masuk, dipilih yang multiple, kemudian next. Ini next saja, ini penyimpanannya otomatis sudah betul. Ini next. Yang ketujuh juga next. Nah yang ini share doc and send email, kita pilih yes. PDF. Di bagian to ini kita masukkan email, sedangkan di bagian type ini kita masukkan kalimat. Jangan lupa ini pastikan sesuai dengan Google Form-nya. Kemudian kalau sudah, ini nanti akan masuk ke email peserta ya. Untuk kalimatnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah selanjutnya di bagian ini autocrate kita pilih yes saja. Ini fungsinya untuk ketika Google Form-nya diisi maka nanti akan dikirimkan emailnya begitu. Sedangkan yang di bagian sini kita klik no saja. Kalau ini sudah, kita langsung klik save. Tunggu loadingnya sebentar, kemudian kita pilih run job. Ini proses untuk memerger antara ketiga aplikasi tersebut. Nah kalau sudah, kita close saja. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan uji coba apakah berhasil. Mari kita coba untuk isi Google Form-nya, misalnya Teguh Setiawan. Oke, instansinya SMA Negeri 45 Jakarta. Emailnya kita menggunakan kali ini. Saja kita untuk nomor HP-nya kita menggunakan nomor HP. Itu kita submit. Nah, ini sudah ke record ya. Kita cek terlebih dahulu. Ternyata ini sudah masuk dan ini adalah prosesnya. Kita tunggu responnya, dia baru memergerkan sambil kita cek email apakah sudah masuk atau belum. Nah ternyata sudah masuk teman-teman semuanya. Ini ya sudah masuk, bisa kita lihat, kita cek. Nah, terima kasih kepada tadi ya, sesuai dengan format. Untuk sertifikatnya sudah jadi ya. Ini ada bordernya, ini ada bordernya, nanti tinggal diedit saja ya di bagian sini. Dan ini barcode-nya juga sudah jadi, nomor suratnya juga sudah jadi ya Bapak Ibu sekalian serta teman-teman semuanya. Teman-teman bisa diedit ya bagian template-nya, intinya di bagian sini. Kalau kurang naik nanti dinaikkan, kalau kurang jelas nanti diperjelas untuk jenis fontnya dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga ini bisa mempermudah kita dalam pembuatan e-sertifikat yang mungkin selama ini kita masih manual, tapi dengan adanya sistem ini e-sertifikat langsung masuk ke email peserta masing-masing. Hanya dalam waktu 15 detik saja e-sertifikat sudah masuk. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, silakan bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.